Bagaimana kita memahami praktik-praktik komunikasi dan juga media di ruang perkotaan atau yang kerap disebut juga ruang urban. Ruang urban adalah sebuah entitas tempat hidup bersama yang melibatkan beragam interaksi dari berbagai latar belakang orang, profesi, keinginan, dan juga berbagai minat atau interest. Karena itulah ruang urban kerap disebut sebagai ruang heterogeneous ya, beragamnya berbagai hal saling berinteraksi satu dengan yang lain. Di saat yang bersamaan, ruang kota kerap tidak kita bayangkan sebagai entitas-entitas visual yang seperti ini. Kita selalu membayangkan ruang kota sebagai sesuatu yang imajinatif, sophisticated, kemudian visioner dan sebagainya. Kita lupa bahwa ruang perkotaan juga adalah ruang hidup real. Karena itulah seperti pemahaman Henri Lefebvre dalam triadic modelnya atau the production of social space, tatkala menjelaskan tentang kota, setidaknya ada 3 aspek atau 3 cara memahami kota secara simultan, yaitu the material city, bagaimana kota kita pahami sebagai ruang hidup nyata, fisik, bangunan, kemudian non-bangunan dan sebagainya, tapi sesuatu yang memang hadir seperti itu, seperti yang kita lihat sehari-hari dari jendela rumah kita mungkin, atau yang kita alami saat berjalan menyusuri ruang perkotaan. Yang kedua yaitu the imagine city. Nah, ini bagaimana kota dibayangkan, kota diimajinasikan, kota divisikan atau how we vision the city. Sesuatu yang sifatnya ingin membuat kota itu sebagai tempat hidup yang nyaman, seperti livable city, tempat hidup berkelanjutan, sustainable city, tempat hidup yang cerdas, smart city, tempat hidup yang kreatif, creative city, dan sebagainya. Ini aspek yang kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah penting seperti diingatkan Lefebvre, adalah the live city. Kota yang benar-benar sebenarnya itulah sebuah pengalaman yang dihidupi. Tak ubahnya ilustrasi di lepas jendela saya ini. Bagaimana kota itu juga kemudian tidak hanya melulu soal bangunan cantik yang didesain sedemikian rupa, atau sebaliknya sesuatu yang kemudian serba berantakan seperti ini. Kota adalah real, pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya dan juga orang-orang yang mungkin melaluinya, turis yang hadir dan sebagainya. Intinya, 3 hal tadi semestinya hadir bersama-sama dalam cara kita memahami kota. Nah, dalam konteks perjumpaan kita kali ini, kota menjadi entitas tempat kita memahami praktik-praktik komunikasi. Repotnya, tidak selamanya kita hanya bisa mengandalkan dokumen-dokumen formal seperti rancang bangun kota, perda atau peraturan daerah tentang perkotaan dan sebagainya. Kadang banyak hal-hal itu luput di dokumen-dokumen formal itu. Karena itulah, metodologi visual dan sensoris dapat menjadi alternatif untuk kemudian membuat kita memahami kota dan praktik-praktik komunikasi di dalamnya secara lebih komprehensif. Kali ini saya akan ajak Anda semua untuk memahami salah satu tipe metode dalam rumpun metodologi ini, yaitu yang disebut sebagai urban walking. Susah mungkin ya diterjemahkan literal dalam bahasa Indonesia, berjalan di ruang kota ya. Kita sebut saja urban walking method. Di dalamnya akan banyak metode-metode turunan yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk memahami visualitas kota, memahami strategi kota, memahami visi kota, dan juga akhirnya memahami bagaimana suara warga-warga kota untuk hidup di dalam kota yang mereka hidupi tersebut. Bagaimana juga kita memahami problem-problem yang kemudian hadir, dan kemudian bagaimana kita menyusun strategi komunikasi, dan bisa dari banyak angle sebenarnya. Kita akan berfokus bagaimana kota bisa kita pahami melalui metodologi visual dan sensoris ini satu persatu, terutama pada fokus urban walking method. Ikuti terus.
Urban walking method adalah sebuah cara atau tools atau metode yang dapat kita pakai untuk memahami ruang tempat kita berjalan. Dalam hal ini ruang perkotaan atau ruang urban. Urban walking bukan semata-mata metode yang membuat kita hanya berjalan tanpa memperhatikan hal-hal yang patut kita tangkap melalui pengalaman sensoris. Di saat yang bersamaan, urban walking bukan metode yang kemudian sembari kita berjalan mengumpulkan informasi belaka seperti informasi verbal, informasi literal. Bukan demikian. Urban walking adalah sebuah pengalaman berjalan yang menjadi metode untuk menangkap dan membentuk pengetahuan dengan memaksimalkan pengalaman sensoris. Kita punya panca indera 5 dalam pemahaman Western knowledge understanding. Dalam pengalaman sembari berjalan tadilah apa yang kita lihat, apa yang kemudian kita hirup dari pengalaman kebauan, apa yang kemudian kita dengar, pengalaman atas ruang dengaran, pengalaman atas hal yang bisa kita sentuh, semuanya menjadi catatan penting selain informasi-informasi verbal demikian. Sebagai contoh, saya saat ini sedang bicara di Petaling Jaya di tepian Kuala Lumpur, Malaysia. Sebuah bagian kota yang punya kampanye panjang untuk menjadi kota yang layak huni atau livable city dengan mengandalkan pada prinsip-prinsip sustainable city dan juga diawali dengan kampanye menjadi kota kreatif atau salah satunya campaign mereka Kreatif PJ. Dalam hal ini, ketika kita menjadi peneliti atau pengkaji atau pembelajar, katakanlah ingin memahami praktik-praktik komunikasi dan juga penggunaan beragam media, termasuk media visual seperti ini di ruang kota, pengalaman berjalan tadi bisa menjadi hal yang penting guna melengkapi metode-metode lain yang kita pahami sebelumnya, seperti misalnya survei kuantitatif, riset observasi partisipan, dan berbagai hal aspek lainnya yang kemudian lazim kita gunakan. Intinya adalah dengan kita berjalan, kita memaksimalkan pengalaman sensoris kita, membuat catatan, dan juga bisa sembari membuat sketsa, mengumpulkan foto-foto, membuat kemudian rekaman suara, dan berbagai hal. Intinya, saat kita berjalan, banyak hal yang kemudian bisa kita olah nantinya di meja analisis. Mari kita lanjutkan untuk menelusuri lorong-lorong kota di kota Petaling Jaya, Malaysia berikut ini. Hingga nanti kita tiba di Kuala Lumpur. Dalam urban walking method, berjalan kaki adalah salah satu upaya yang paling baku yang kita harus lakukan. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah metode yang membutuhkan langkah kaki real. Jadi kita tidak mungkin menggunakan atau mengandalkan kendaraan umum atau apa. Kalaupun kita harus menggunakan kendaraan dalam metode ini, prinsipnya hanya untuk mengantarkan kita ke pengalaman sensoris berikutnya. Urban walking method bukan berarti kita selalu jalan terus, bukan juga. Kita juga sesekali bisa duduk, kemudian mengamati detail-detail di sekitar kita. Bahkan dalam beberapa kesempatan, urban walking membutuhkan Anda untuk berhenti sejenak. Berhenti, mengambil jeda, tentu saja tubuh butuh istirahat, minum, lakukan seperti yang lazimnya, tapi pencerapan kita atas berbagai pengalaman indrawi atau pengalaman sensoris jangan pernah berhenti. Seperti saat ini saya berada di salah satu sudut atau lorong, ini disebutnya lorong atau gang di Petaling Jaya, Malaysia, yang dihias sedemikian rupa untuk mengundang rasa pengalaman sensoris yang khas atas identitas kota ini.
Bagaimanapun, penyajian yang demikian adalah sebuah cara tersendiri dari pengelola kota dengan melibatkan berbagai elemen tentu saja untuk mengkomunikasikan sesuatu. Ini adalah wujud praktik komunikasi baik dalam konteks visual, strategi komunikasi atau apapun ranahnya dalam konteks tertentu, dan ketika kita jadikan itu sebagai objek telaah untuk memahami hal-hal yang lebih besar, urban walking method bisa menjadi salah satu sarananya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengumpulkan datanya kan? Karena data di sini bisa berarti macam-macam. Dari segi bentuk, dia bisa berarti dalam bentuk catatan field note atau catatan lapangan kita atas segala hal yang saya lihat, saya dengar, saya hirup, saya raba, dan sebagainya. Kemudian bentuk yang lain adalah bentuk-bentuk yang berupa rekaman dokumentasi. Rekaman dokumentasi ini bisa juga kita gunakan alat bantu seperti kamera untuk memotret, untuk merekam video pendek. Namun jangan sampai itu adalah tujuan utamanya, yaitu membuat film atau membuat seri foto. Jangan, kita lepaskan dulu kerangka-kerangka membuat foto indah, foto bagus, foto reportase. Bukan itu. Esensinya adalah menggunakan kamera sebagai perekam atas data. Dan jangan diinterpretasi terlalu rumit dulu. Kita kumpulkan selengkap mungkin karena ini kesempatan yang kita punya. Cara yang lain adalah membuat sketsa. Kalau memang kita punya kemampuan atas itu, kita bisa maksimalkan. Sketsa di sini bukan berarti dalam rangka kita bikin drawing yang luar biasa atau yang punya nilai artistik. Tidak soal itunya, tapi soal bagaimana pengalaman indera kita kemudian diartikulasikan dalam coret-coret fisik di atas kertas, di atas apapun, bahkan mungkin kertas tisu dari restoran tempat kita makan sebelumnya, dan bagaimanapun itu akan bisa menjadi kumpulan satu set data yang nantinya akan bisa berguna ketika di meja analisis nantinya. Nah, ini saya kebetulan mau melanjutkan perjalanan sembari nanti kita akan coba untuk buat sketsa dan juga bagaimana untuk merekam sesuatu sembari kita jalan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Namun di saat yang baik ini kita juga sampaikan bahwa urban walking method pada dasarnya adalah sesuatu yang bisa menjadi sarana kita untuk memahami hal lebih kompleks. Jadi dalam urban walking method akhirnya ada beragam data yang kita kumpulkan, baik dari segi bentuk, keragaman bentuk maksud saya, maupun juga dari segi keragaman konteks. Dengan begitu, di meja analisis nantinya, kita akan punya kekayaan data. Itu esensi urban walking method pada dasarnya. Bahwa keragaman data ini bukan hanya dari segi jumlah, bentuk, namun juga nuansa. Lebih-lebih urban walking method yang mengoptimalkan pencerapan data-data berbasis pengalaman indrawi atau sensoris. Seperti pernah ditulis Stephanie Springday, salah satu penyokong walking methodologies, pada dasarnya dalam proses berjalan, kita sebagai pengkaji atau peneliti, pada dasarnya sedang mengembangkan keterkaitan antara pikiran, tubuh yang bergerak, dan juga lingkungan. Dalam konteks kali ini adalah lingkungan urban atau urban environment. Ketiganya akan menyatu menjadi proses bersama dalam pencarian, penggalian, dan sekaligus pembentukan atau konstruksi pengetahuan. Semoga urban walking method ini bisa cukup menginspirasi Anda semua sebagai salah satu dari beragam bentuk di dalam metodologi visual dan sensoris. Mari kita diskusikan lebih lanjut di forum-forum berikutnya dan semoga cukup menginspirasi. Sampai jumpa.